Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang sistem informasi manajemen dalam manajemen operasional. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Ali Maskur, NIM 194441129, Prodi Manajemen Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta. Ya, sebelum lanjut ke presentasi, saya ingin memaparkan materi yang saya ingin presentasikan. Yang pertama yaitu konsep sistem informasi manajemen dalam manajemen operasi. Yang kedua yaitu peranan strategi SIM dalam perusahaan. Yang ketiga yaitu peranan strategi SIM dalam operasional bisnis. Yang terakhir keempat itu 3 bagian lingkungan SIM dalam operasional bisnis. Konsep sistem informasi manajemen dalam manajemen operasi. Sebelum lanjut ke konsep, mari kita mengenali dulu apa sih sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah penerapan sistem di dalam organisasi atau perusahaan yang diperlukan untuk mendukung informasi-informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan manajemen. Konsep sistem informasi manajemen dalam manajemen operasi. Konsep sistem informasi manajemen dalam manajemen operasi terdiri dari 3 konsep. Yang pertama yaitu sistem, yang kedua informasi, yang ketiga manajemen. Sistem adalah suatu keseluruhan atau totalitas yang terdiri atas bagian, subsistem atau komponen yang saling berinteraksi dan berinteraksi satu sama lain dan dengan keseluruhan itu untuk mencapai tujuan yang telah diterapkan. Yang kedua yaitu informasi. Informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi kepuasan saat itu atau keputusan mendatang. Dengan demikian, informasi merupakan salah satu jenis sumber daya yang paling utama yang harus dimiliki oleh suatu organisasi. Dengan kata lain, tanpa informasi maka tidak akan ada organisasi. Informasi melalui komunikasi menjadi perekat bagi suatu organisasi sehingga organisasi tersebut bisa bersatu dengan adanya mengetahui informasi. Manajemen. Manajemen itu sendiri yaitu sebuah proses yang luas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Konsep sistem informasi manajemen dalam manajemen operasi. Konsep sistem informasi ini juga mempunyai komponen. Komponen sistem informasi yang pertama yaitu sumber daya manusia. Yang kedua yaitu sumber daya hardware. Yang ketiga sumber daya software. Yang keempat sumber daya data. Yang kelima yaitu sumber daya jaringan. Yang keenam input sumber daya data. Yang ketujuh output produk informasi. Yang kedelapan penyimpanan sumber daya data. Yang terakhir yaitu pengendalian kinerja. Yang selanjutnya yaitu peranan strategi SIM dalam perusahaan. Peranan strategi SIM dalam perusahaan. Sistem informasi juga berperan dalam menunjang kegiatan bisnis operasional, menunjang manajemen dalam pengambilan keputusan dan menunjang keunggulan strategi kompetitif organisasi antara lain seperti berikut. Yang pertama yaitu sistem informasi untuk operasi bisnis. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis
adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Yang kedua yaitu sistem informasi untuk pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem informasi yang dirancang untuk menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dan relevan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan oleh para manajer. Yang ketiga yaitu sistem informasi untuk keuntungan strategis. Sistem informasi ini dapat memainkan peran yang besar dalam mendukung tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika perusahaan itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan yang berupa persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama, ancaman dari perusahaan baru, ancaman dari produk pengganti, kekuatan tawar-menawar dari konsumen, dan kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Yang keempat yaitu sistem informasi dan rantai nilai, value chain. Konsep rantai nilai dapat membantu manajer dalam memutuskan tempat dan cara menggunakan kemampuan strategis dari teknologi sistem informasi. Dengan demikian, sistem informasi dapat digunakan untuk aktivitas bisnis secara spesifik yang membantu perusahaan memperoleh keuntungan strategis di pasar. Yang kelima yaitu sistem informasi strategis dan end user managerial. Pada prinsipnya, fungsi dari sistem informasi tidak hanya memproses transaksi, penyediaan informasi, atau alat untuk pengambilan keputusan. Dalam pengembangannya, sistem informasi dapat berfungsi untuk menolong end user managerial membangun senjata yang menggunakan teknologi sistem informasi untuk menghadapi tantangan dari persaingan yang ketat. Penggunaan yang efektif dari sistem informasi strategis menyajikan end user managerial dengan tantangan manajerial yang besar. Peranan strategi SIM dalam operasional bisnis. Peranan strategi SIM dalam operasional bisnis. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Peran strategi SIM dalam operasional bisnis mempunyai 3 bagian. Yang pertama yaitu Transaction Processing System, bisa disebut TPS. Yang kedua yaitu Process Control System, bisa disebut juga dengan PCS. Yang ketiga yaitu Office Automation System, bisa disebut juga dengan OAS. Yang pertama yaitu Transaction Processing System, bisa disebut juga dengan TPS. Di Transaction Processing System ini mempunyai 3 bagian. Yang pertama yaitu sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik. Yang kedua yaitu mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. Yang ketiga yaitu beroperasi menghasilkan berbagai informasi produk untuk penggunaan internal ataupun eksternal. Contoh dalam operasi TPS yaitu membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kuantitas penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. TPS juga memperbarui database yang digunakan perusahaan untuk diproses lebih lanjut oleh SIM. Yang kedua dari peran strategi SIM dalam operasional bisnis yaitu proses kontrol sistem. Sistem informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional seperti keputusan pengendalian produksi. Hal ini melibatkan proses kontrol sistem yang keputusannya mengatur
proses produksi fisik yang secara otomatis dibuat oleh komputer. Contoh, kilang minyak, petroleum, dan jalur perakitannya dari pabrik-pabrik yang otomatis menggunakan sistem ini. Yang ketiga, dari peranan strategi SIM dalam operasional bisnis yaitu Office Automation System, disebut juga OAS. OAS berfungsi mengumpulkan proses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Contoh dari Office Automation adalah word processing, surat elektronik, teleconferencing, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu 3 bagian lingkungan SIM dalam operasional bisnis. 3 bagian lingkungan SIM dalam operasional bisnis terdiri dari lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh. Lingkungan operasional, perusahaan harus melakukan perubahan untuk dapat menyesuaikan dengan lingkungan yang kompetitif. Untuk mengidentifikasi pesaing, perusahaan dapat menggunakan matrik profil persaingan. Dalam matrik tersebut, menggunakan faktor sukses kritis yang terdiri atas periklanan, kualitas produk, daya saing harga, manajemen, posisi keuangan, loyalitas pelanggan, ekspansi global, dan pangsa pasar. Analisis yang paling penting di lingkungan operasional adalah memahami pelanggan perusahaan. Pelanggan dapat dikelompokkan menjadi konsumen dan industri. Profil pelanggan konsumen dapat disusun menurut informasi geografis, demografis, psikografis, perilaku, dan manfaat. Informasi industri mencakup variabel operasional, pendekatan pembelian, faktor situasional, dan karakteristik pribadi. Profil pelanggan internet dapat dikelompokkan berdasarkan komunitas minat, komunitas relasi, komunitas transaksi, komunitas fantasi, dan komunitas profesional. Yang kedua yaitu lingkungan industri. Dalam industri domestik atau internasional menghasilkan barang atau jasa, aturan persaingan tercakup dalam 5 faktor persaingan, yaitu masuknya pendatang baru, ancaman produk, substitusi daya tawar-menawar pembeli, daya tawar-menawar pemasok, dan persaingan di antara para pesaing yang ada. Dengan demikian, keunggulan bersaing tidak dapat dipahami jika tidak melihat suatu perusahaan secara keseluruhan. Keunggulan bersaing bersumber dari berbagai macam kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam merancang, membuat, mendistribusikan, mendukung, dan memasarkan produknya. Pada setiap kegiatan, perusahaan dapat memengaruhi posisi biaya relatif perusahaan dan menciptakan landasan diferensiasi. Strategi keunggulan biaya dan strategi diferensiasi mencari keunggulan persaing dalam beragam industri yang luas. Sedangkan strategi fokus mengajar keunggulan biaya dalam kurung fokus biaya atau diferensiasi dalam segmen yang sempit. Lingkungan jauh mencakup faktor-faktor yang bersumber dari luar operasional perusahaan. Analisis lingkungan jauh digunakan oleh perusahaan yang mampu menjawab dengan menyerang ataupun bertahan terhadap faktor-faktor lingkungan jauh dengan merumuskan strategi yang memanfaatkan peluang atau meminimalkan ancaman perubahan di lingkungan jauh dapat mempengaruhi perubahan dalam permintaan konsumen untuk produk industri serta jasa konsumen. Mengenali dan mengevaluasi peluang dan ancaman lingkungan jauh membuat organisasi mengembangkan visi dan misi yang jelas, serta mampu merancang strategi untuk mencapai sasaran jangka panjang dan mengembangkan kebijakan untuk mencapai sasaran tahunan. Lingkungan jauh tersebut lingkungan ekonomi,
sosial, politik, teknologi, ekologi, dan global. Faktor ekonomi berdampak langsung secara nyata berbagai strategi karena pola konsumsi dipengaruhi oleh kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar. Dalam perencanaan strategis, setiap perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi di segmen-segmen yang mempengaruhi industrinya. Yang selanjutnya itu faktor sosial berdampak besar pada semua produk, jasa, pasar, dan pelanggan. Faktor sosial mempengaruhi suatu perusahaan, yaitu kepercayaan, nilai, sikap, opini, dan gaya hidup orang-orang di lingkungan eksternal perusahaan yang berkembang dari pengaruh budaya, ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik. Yang ketiga yaitu arah dan stabilitas faktor-faktor politik merupakan pertimbangan penting bagi para manajer dalam merumuskan strategi perusahaan. Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi perusahaan. Kendala politik dikenakan atas perusahaan melalui keputusan tentang perdagangan yang adil, undang-undang antitrust, program perpajakan, ketentuan upah minimum, kebijakan tentang polusi dan penetapan harga, batasan administratif, dan banyak lagi tindakan yang dimaksud untuk melindungi pekerja, konsumen, masyarakat umum, dan lingkungan. Karena undang-undang dan peraturan bersifat membatasi, mereka cenderung mengurangi potensi laba perusahaan. Yang terakhir yaitu perubahan teknologi dan penemuan secara revolusioner. Di sini mempunyai dampak yang dramatis terhadap perusahaan, di antara lain superkonduktor terbaru dengan hambatan rendah terhadap arus listrik mampu merevolusi operasi bisnis, khususnya di bidang transportasi, kesehatan, listrik, dan industri. Yang kedua yaitu internet merupakan mesin ekonomi global dan nasional, memacu produktivitas, faktor kunci untuk meningkatkan standar kehidupan dan menghemat biaya miliaran dolar dalam distribusi dan biaya transaksi penjualan langsung untuk sistem yang dapat melayani diri sendiri. Yang ketiga yaitu internet mengubah berbagai peluang dan ancaman siklus hidup produk, meningkatkan kecepatan distribusi, menciptakan produk dan jasa baru, menghapus batas pasar geografis, dan mengubah trade-off secara historis antara fleksibilitas dan standaritas produk. Yang keempat yaitu internet juga mengubah skala ekonomi, mengubah hambatan masuk, mendefinisikan kembali hubungan antara industri dengan berbagai supplier, kreditur, dan pelanggan pesaing. Ya, cukup sampai di sini pemaparan materi presentasi dari saya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.